De Jong yang konservatif, kolonial, dan anti kemerdekaan menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia pada tahun 1931 hingga tahun 1935. Gubernur Jenderal baru yang bersikap keras itu merupakan sumber penyebab dari pembuangan para perintis kemerdekaan seperti Bung Hatta, Bung Karno, Bung Sahrir, Marwoto, Maskun, Bondan, dan lain-lain ke Digul, Tanah Merah, dan lain-lain tempat di Indonesia. Ini adalah gedung Volksraad yang sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila di Pejambon, Jakarta. Ketika itu, Gubernur Jenderal De Jong menghadiri pembukaan sidang Volksraad, yakni semacam badan penasehat rakyat dengan anggotanya ditunjuk oleh pemerintah kolonial Belanda. Di gedung inilah segala sesuatu dibicarakan selain hari depan Indonesia merdeka. Karena semangatnya untuk memerdekakan bangsanya, pada tanggal 25 Februari 1934, Bung Hatta, Bung Sahrir, dan Bondan ditangkap. Bung Hatta dan Bondan di penjara Glodok, Sahrir di Cipinang. Sebelum berangkat, dikumpulkan di penjara Gang Tengah. Dalam minggu pertama bulan Januari 1935, dari pelabuhan Tanjung Priok, Bung Hatta, Bondan, dan Bung Sahrir dengan kapal KPM diberangkatkan untuk dibuang ke Boven Digul dan juga ikut dibuang Maskun, Murwoto, dan Burhanuddin. Kapal singgah di Surabaya sebentar, tetapi tidak merapat. Kapal meneruskan perjalanan hingga ke Makassar, sekarang Ujung Pandang. Setelah seminggu disimpan di sini, lalu diberangkatkan ke Ambon. Di Ambon, seminggu lamanya disimpan di pos polisi Parigi 5. Dari Ambon dengan kapal polisi Albatros atau kapal putih menuju ke Boven Digul. Beginilah suasana yang terjadi di pelabuhan Ambon pada waktu itu sebelum mereka diasingkan ke Digul. Digul dijadikan tempat pembuangan semacam kamp konsentrasi mulai pemberontakan tahun 1926. Begitu banyak yang akan dibuang sehingga kapal penjelajah Belanda Java dipergunakan untuk mengangkut mereka sampai ke muara Digul. Sungai Digul yang berliku-liku sangat berkesan. Dari muara sampai ke Tanah Merah memakan waktu 3 kali 24 jam perjalanan. Inilah daerah yang penuh dengan wabah penyakit malaria. Pada tanggal 28 Januari 1935, Bung Hatta, Bung Sahrir, Burhanuddin, Murwoto, dan istri tiba di Tanah Merah Digul. Bangunan-bangunan rumah baru pada waktu itu. Orang-orang Irian pada waktu dulu, tahun 30-an, ketika Bung Hatta, Bung Sahrir tiba di Digul, sebagian besar masih banyak yang primitif dan masih bersifat kanibalisme di beberapa daerah yang rawan. Orang-orang buangan di pengasingan membuka lahan hutan untuk rumah dan tanaman. Bung Hatta dan Bung Sahrir mengisi kegiatan di pengasingan, berolahraga, dan lain-lainnya. Pelabuhan Sungai Digul ketika orang-orang buangan tiba. Hingga kini, pelabuhannya masih ada dan dipergunakan. Tanah Merah sekarang ini terlihat dari udara. Boven Digul letaknya terpencil di tengah rimba Irian, jauh dari pesisir, 70 km dari perbatasan dengan Papua Nugini di ujung Indonesia Timur. Sungguh sangat sulit untuk melarikan diri dari tempat ini. Inilah suatu kepandaian pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu. Di antara mereka yang diasingkan di Digul, banyak yang berusia muda, sekitar 25 tahun, seperti Sahrir. Bahkan, ada pula yang baru berusia 22 tahun, yang belum berpengalaman politik. Apa sebenarnya yang menyebabkan tindakan pemerintah kolonial Hindia Belanda waktu itu, yang bersikap sekejam itu? Di Sungai Digul, masih banyak sekali buaya yang ganas. Suatu jalan di Digul menuju rumah penjara yang belum banyak perubahannya. Orang-orang pengasingan di Digul terbagi atas dua golongan, yaitu golongan kooperatif dan non-kooperatif.
Golongan kooperatif mendapat tunjangan dari pemerintah Hindia Belanda berupa 12,5 gulden sebulan, ditambah beras, minyak goreng, dan ikan asin. Sedangkan golongan non-kooperatif yang dinamakan naturalis hanya diberikan beras, minyak goreng, dan ikan asin. Orang-orang dari golongan kooperatif yang berkelakuan baik dapat dipulangkan ke daerahnya atau dibebaskan. Sedangkan golongan non-kooperatif tetap meringkuk di Digul. Bangunan-bangunan penjara, tempat para perintis kemerdekaan dipenjarakan di sini, belum berubah keadaannya. Lubang dalam tanah bagi orang penjara yang tidak disiplin dan membandel masih dapat kita saksikan. Albertina Gobe, menurut kisahnya adalah tukang masak air dan nasi Bung Hatta. Rumah-rumah tua yang dibangun pada waktu Bung Hatta diasingkan di sini masih berdiri kokoh hingga saat ini. Jalan dan jembatan, dan di bawah jembatan ini Bung Hatta dan Bung Sahrir mencuci pakaiannya sambil mandi. Di parit ini tidak ada buaya. Bangunan rumah dan jalan-jalan pada saat ini, dan pada jalan perintis ini, dulu Bung Hatta dan orang-orang buangan lainnya dalam pengasingan membangun rumah tempat tinggalnya. Rumah dan orang-orang Irian pada saat ini jauh berbeda dengan puluhan tahun yang lalu sebelum Indonesia merdeka. Ini adalah taman makam pahlawan para perintis kemerdekaan yang gugur dalam pengasingan penjajahan Belanda. Sepi, tidak ada yang berziarah, dan hampir dilupakan. Inilah nama-nama mereka yang berbaring abadi di sini. Dalam daftar nomor 31, tercatat nama Nayowan yang gugur di panah sewaktu melarikan diri dari pengasingannya pada tahun 1941. Politik dari De Jong yang bersifat keras dan konservatif mendapat kritikan pedas dari para intelektual Belanda sendiri di negaranya, termasuk beberapa anggota DPR Belanda. Setelah setahun meringkuk di Digul, Bung Hatta dan Bung Sahrir dipindahkan pengasingannya ke Pulau Banda Neira. Dengan kapal putih Fomalhaut, tanggal 11 Februari 1936 tiba di Banda Neira. Pemindahan pengasingan ini disebabkan atas desakan DPR Belanda dan protes-protes yang datang dari kaum intelektual Belanda maupun Indonesia, sehingga Gubernur Jenderal baru Tjarda van Starkenborgh terdesak dan memutuskan untuk memindahkan ke Banda Neira yang indah itu, dengan maksud apabila kedua kaum intelektual diasingkan ke Banda Neira yang lingkungannya bebas, penuh dengan keindahan alam, baik flora maupun faunanya, yang dapat melemahkan perjuangan politiknya. Namun sebaliknya, para perintis kemerdekaan di tempat ini, dengan tunjangan 75 gulden per bulan, dapat lebih berkonsentrasi dalam merencanakan Indonesia merdeka. Sebelum Bung Hatta dan Sahrir, banyak perintis kemerdekaan dibuang di sini. Antara lain Bapak Dr. Cipto Mangunkusumo dan istri beserta anak-anak angkatnya. Ini adalah rumah tempat tinggal Bapak Mr. Iwa Kusuma Sumantri dan keluarga. Di rumah inilah Bung Hatta dan Sahrir tinggal bersama. Di rumah pengasingannya ini,
Bung Hatta membagi waktu secara teratur setiap harinya. Setelah sholat subuh, dari pukul 6 sarapan pagi dan membaca buku. Pukul 8 hingga pukul 12 siang bekerja untuk mengisi artikel-artikel tentang perekonomian di beberapa surat kabar, termasuk surat kabar pemandangan. Setelah beberapa lama Bung Sahrir dan Bung Hatta tinggal bersama, maka Bung Sahrir pindah rumah. Penyakit kesunyian Bung Sahrir lenyap, apalagi setelah Bung Sahrir mengangkat beberapa anak angkat. Bung Sahrir sangat menyayangi anak. Juga di antara anak lainnya adalah Idrus dan Des Alwi yang belajar pada Bung Hatta dan Bung Sahrir. Juga untuk menghilangkan kesunyiannya, Bung Sahrir sekali-sekali memutar gramafonnya. Pukul 12 siang, setelah sholat zuhur, makan siang, dan beristirahat, Bung Hatta memberi pelajaran kepada anak-anak. Kehidupan yang teratur ini, secara rutin setiap pukul 4.30 sore, setelah beristirahat, Bung Hatta dari rumahnya berjalan melewati Masjid Kampung Merdeka ke perkebunan pala. Dari keteraturan ini, para petani pala apabila melihat Bung Hatta telah lewat, dapat mengetahui waktu hampir pukul 5 sore. Hatta berjalan dari perkebunan pala hingga ke arah pantai. Buah pala merupakan penghasilan utama bagi penduduk Banda selain sebagai penangkap ikan atau nelayan. Setiap bulan, Bung Hatta dan Sahrir mengambil tunjangan honornya sebagai orang pengasingan ke kantor HPB atau kantor kecamatan. Tunjangan sebanyak 75 gulden setiap bulannya itu, ditambah dengan pendapatan dari artikel-artikel yang ditulisnya, digunakan untuk membantu kawan-kawannya yang serba kekurangan yang masih berada di Digul, dan juga bagi para pejuang di tempat lainnya, di Jawa dan di Sumatera. Memberi pelajaran pada orang-orang dewasa dalam ilmu pemegang buku atau ilmu dagang, koperasi, dan sebagainya biasa dilakukan pada malam hari. Setiap hari Sabtu dan Minggu, kedua perintis kemerdekaan ini selalu pergi ke pantai untuk berenang bersama anak-anak angkatnya dan anak-anak lainnya. Yang istimewa di sini adalah Bung Hatta dan Bung Sahrir belajar berenang dari anak-anak itu. Kadang-kadang mereka berenang dari Pulau Naira ke Pulau Gunung Api yang jaraknya sekitar 500 meter. Ini adalah situasi Batavia pada tahun 30-an, di mana warga masyarakat Belanda yang berada di Batavia, kehidupannya penuh kemewahan, dengan mengadakan pesta besar-besaran, berdansa, dan lain-lain. Sedangkan nasib sebagian rakyat Indonesia tidak berubah, tidak ada kebebasan politik, dan tertindas. Dan ini adalah Akademi Militer Belanda di Bandung pada tahun 1940. Akademi Militer Belanda atau KMA menghasilkan perwira-perwira ini, termasuk Abdul Haris Nasution, Simatupang, Kawilarang, dan lain-lain.
8 Desember 1941, Pearl Harbor dibom oleh Jepang sebelum menyatakan perang dengan Amerika Serikat. Maka Presiden Amerika Serikat Roosevelt di depan sidang paripurna Kongres dan Senat Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang. Dengan pecahnya Perang Pasifik, Gubernur Jenderal di Batavia memindahkan kedua tokoh perintis kemerdekaan itu ke Pulau Jawa. Hal ini membuat rasa cemas masyarakat di Banda Neira. Pemindahan ini dimaksudkan untuk keamanan politik pemerintah Hindia Belanda. Dengan rasa berat hati karena penuh cinta, masyarakat Banda Neira mengantar kepergian Bung Hatta dan Bung Sahrir yang sekaligus membawa sebagian anak-anak angkatnya. Dari pelabuhan Banda Neira pada tanggal 31 Januari 1942 dengan pesawat Catalina, sebuah pesawat milik Amerika Serikat, Bung Hatta dan Bung Sahrir diterbangkan ke Surabaya. Pesawat Catalina ini adalah salah satu pesawat Amerika Serikat yang diperbantukan kepada pemerintah Hindia Belanda semasa Perang Pasifik. Setelah 12 jam mengangkasa dari Banda Neira, pesawat mendarat di Tanjung Perak. Dalam keadaan semerawut suasana perang, Bung Hatta dan Bung Sahrir beserta anak-anak angkatnya dimasukkan ke penjara Kalisosok, Surabaya. Keesokan harinya baru dipindahkan ke Hotel Simpang. Kemudian dengan kereta api via Jakarta, Bung Hatta, Sahrir, dan anak-anak angkatnya dari Surabaya dipindahkan ke Sukabumi. Tiba tanggal 1 Februari 1942. Di Sukabumi, tinggal di Jalan Sela Bintana, berdekatan dengan keluarga Dr. Cipto Mangunkusumo yang baru dipindahkan dari Makassar. Jepang berusaha memperluas wilayahnya dengan menyerang berbagai daerah di Asia dan Pasifik. Pertempuran ini melibatkan Satuan Angkatan Laut Jepang beserta pesawat-pesawat terbangnya dan Satuan Angkatan Laut Inggris dengan kapal induknya Princess of Wales yang bergerak di sekitar Laut Cina Selatan. Akhirnya sebuah battleship Inggris yang termasyhur itu ditenggelamkan oleh pasukan Jepang dengan taktik barunya dengan pesawat yang menggunakan torpedo bomber.
Februari 1942 terjadi pertempuran di Laut Jawa, di mana Angkatan Laut Jepang menenggelamkan hampir seluruh kapal-kapal Belanda, termasuk kapal penjelajah Tromp the Raider, Java, Sumatera, yang tenggelam di dasar Laut Jawa. Dalam pertempuran Laut Jawa ini, Angkatan Laut Belanda di bawah naungan Komando Sekutu melibatkan 24 kapal, termasuk kapal-kapal Tromp the Raider, Java, Sumatera, dan banyak lagi seperti kapal perang Houston dan lain-lain. Sedangkan kekuatan Jepang terdiri dari sebuah kapal induk, 6 kapal penjelajah, 12 kapal perusak, kapal-kapal pemasang ranjau, serta puluhan pesawat torpedo bomber. Ribuan marinir tewas tenggelam di dasar Laut Jawa, termasuk anak-anak Indonesia yang menjadi Angkatan Laut Belanda. Kapal-kapal angkut yang membawa pasukan Jepang siap untuk mendarat di pantai Banten, Jawa Barat, dilindungi kapal-kapal perusak. Biasanya sebelum mendarat, dilakukan upacara keagamaan Shinto dengan minum teh. Ini adalah kendaraan lapis baja Jepang yang mendarat di pantai Banten, melindungi pasukan infanteri mereka. Hanya 8 hari, Jepang berhasil menguasai Banten, Batavia, dan selanjutnya seluruh Pulau Jawa. Pada tanggal 8 Maret 1942, di lapangan udara Subang, Jawa Barat, ditandatangani penyerahan Hindia Belanda ke tangan Jepang. Setelah itu, pada hari yang sama, Jepang melakukan pawai kemenangan mengelilingi lapangan Gambir atau lapangan Merdeka sekarang ini. Orang-orang Belanda masuk interniran, kerja paksa, dan banyak di antara mereka yang meninggal dunia selama dalam tawanan Jepang. Dan ini adalah suasana kehidupan keluarga orang-orang Belanda yang interniran, yang terdiri dari anak-anak dan istri-istri mereka yang sedang melakukan pekerjaan rutin sehari-hari di kamp tahanan Cideng. Setelah Laut Jawa terbebas, maka kapal-kapal perang dan pengangkut yang termasuk dalam satuan armada Jepang berturut-turut memasuki dan menguasai pelabuhan Tanjung Priok untuk menyuplai berbagai kebutuhan pasukan militer Jepang. Ini adalah suatu pemandangan yang umum di jalanan, di mana tentara Jepang selalu siap siaga dan berjaga di mana-mana. Adegan ini terjadi di depan gedung Departemen Keuangan sekarang ini di lapangan Banteng, yakni gedung bekas peninggalan VOC, suatu tata cara pergantian pasukan jaga militer Jepang. Kedatangan Jepang ke Indonesia pada mulanya disambut baik oleh sebagian pimpinan dan masyarakat Indonesia karena mereka datang dengan propaganda yang menarik dan simpati. Sejak masa pendudukan Jepang di Indonesia, Jepang senantiasa berusaha mendapat dukungan dan simpati rakyat Indonesia dengan menawarkan suatu kerjasama dalam pemerintahan seperti Chow Sang-in, semacam Volksstraat dalam Hindia Belanda. Sebagai orang yang tertua atas nama sekalian 43 orang menghadap Paduka Yang Mulia Tuan Saiku Sikisan untuk mengaturkan hormat serta mengucapkan terima kasih bahwa pada tanggal 4 bulan 10 tahun 18
tanggal 16 bulan 10 ialah hari persidangan Chuo Sang-in yang pertama. Tiap-tiap anggota Chuo Sang-in menerima pikulan beban yang berat dari rakyat penduduk Jawa karena harus memperbincangkan bersama-sama cara bagaimana penduduk di tanah Jawa dapat bekerja dengan bala tentara Dai Nippon untuk mencapai kemenangan akhir dalam peperangan Asia Timur Raya ini. 建設の歴史を飾る第1回中央参議院は、ジャワ5000万民衆のハンコと期待のうちに10月15日召集されました。翌16日には開院式が行われ、引き続き4日間にわたって大東亜戦争を勝ち抜くために我はいかにあるべきか、いかに協力すべきかを烈烈たる闘志を持って討議しました。Kami bersumpah bahwa kami akan menyumbangkan segenap tenaga jiwa dan raga kami untuk memenuhi kewajiban dan kehormatan kami dengan memahamkan kehendak para tentara Dai Nippon di bawah pimpinan Paduka Saiful Didikan, serta dengan berunding dalam suasana persahabatan, supaya maksud turut mengambil bagian dalam pemerintahan negeri dapat diperoleh dan kemenangan akhir dalam peperangan yang suci ini lekas tercapai. Begitulah sikap pemerintahan militer Jepang. Setelah pembentukan Chao Sang-in di pusat dan di daerah, maka segala unsur masyarakat digunakan untuk kemenangan Jepang melawan sekutu. Pertama-tama, bangsa Indonesia diberikan harapan, tetapi kemudian diperas habis-habisan. Jepang mengerahkan tenaga rakyat yang bersifat sukarela, kerja bakti, atau kinrohoshi, yang harus dilakukan juga oleh anak-anak sekolah dasar sampai sekolah tinggi, juga seluruh lapisan masyarakat, dan tidak ketinggalan pula ibu-ibu rumah tangga. Atas usaha para pemimpin Indonesia dibentuk pula untuk kepentingan pembelaan tanah air, yaitu PETA. Para pemuda mendaftarkan diri untuk menjadi anggota PETA. Selain PETA, Jepang membentuk organisasi-organisasi badan kemiliteran lainnya seperti Heiho atau Pasukan Pembantu Militer Jepang, Seinendan atau Laskar Pemuda Semi Militer, Keibodan atau Laskar Pembantu Polisi, Fujinkai atau Laskar Wanita, dan Romusa, yakni Barisan Prajurit Kerja untuk membantu pengerahan tenaga rakyat yang bersifat kerja paksa. Para anggota PETA diajarkan berbagai cara dalam kemiliteran, cara mempertahankan diri, berperang, dan lain-lain. Berbagai sarana dan peralatan militer diberikan sesuai dengan statusnya masing-masing, seperti Angkatan Laut atau Kaigun. Dari berbagai kepentingan pihak Jepang ini, Indonesia juga mengambil keuntungan dengan memanfaatkan kesempatan ini bagi persiapan kemerdekaan Indonesia. Kedudukan Jepang pada akhir tahun 1944 makin terdesak dalam Perang Pasifik. Perdana Menteri Kiyoso pada tanggal 9 September 1944 menjanjikan kemerdekaan Indonesia di kemudian hari. Harinya, nomor 1, kita dalam peperangan Asia Timur Raya seperjuangan sehidup semati dengan Dai Nippon. Nomor 2, kita mendirikan negara Indonesia yang merdeka sebagai anggota dalam lingkungan keluarga Asia Timur Raya. Nomor 3, kita berusaha memelihara dan mempertinggi peradaban dan kebudayaan. Nomor 4, kita berbakti seikhlas-ikhlasnya kepada negara dan bangsa dengan bertakwa kepada Tuhan. Nomor 5, kita berjuang ke arah perdamaian dunia menurut dasar atau Ichiru.
Begitu kita dijanjikan merdeka, anak-anak sekolah, karyawan perkantoran, dan segala lapisan masyarakat dikerahkan untuk merayakan janji kemerdekaan di kemudian hari itu dengan parade dan arak-arakan secara besar-besaran. Sebagai tindak lanjut dari janji kemerdekaan oleh Jepang yang tidak dilaksanakan sepenuhnya, hal ini terjadi di berbagai tempat di mana terlihat tentara Jepang, Camp Petai, yang bermarkas di Merdeka Barat, masih terus mengadakan penangkapan di mana-mana terhadap penduduk yang tidak bersalah. Semua orang yang ditangkap dipaksa baris berbaris, kemudian secara paksa memperbaiki jalanan, membangun rumah, dan lain-lain, semata-mata untuk kepentingan dan kesenangan rezim militernya. Inilah adegan Romusa. Juga tak luput seluruh rakyat, termasuk pemuda-pemudanya, untuk membuka lahan perkebunan, kemudian menanam, dan sebagian besar para wanita terpaksa diharuskan menjahit secara non-stop dan selalu diawasi oleh orang-orang yang dipercayainya untuk membuat dan melipat gandakan kebutuhan sandang. Melipat gandakan hasil industri, antara lain pembuatan minuman keras, adalah semata-mata demi kepentingan rezim militer Jepang. Panenan padi selalu diawasi oleh tentara Jepang. Kemudian hasil seluruhnya diambil dengan cuma-cuma sehingga rakyat mengalami kekurangan pangan. Sebagai akibat dari kekejaman dan keserakahan rezim militer Jepang ini, maka terjadilah kesengsaraan rakyat, kelaparan, kemudian antri beras pun terjadi di mana-mana. Rakyat saling mendesak, ingin mendahului untuk memperoleh 200 gram beras setiap orang per hari. Sedangkan di gudang-gudang militer, beras menumpuk banyak. Pemandangan yang memilukan ini terjadi di mana-mana, terutama di kota-kota besar. Inilah sebagian kesengsaraan masa pendudukan Jepang. Tidak saja kebrutalan rezim militer Jepang di bidang sandang dan pangan, akan tetapi juga segala jenis perhiasan, baik itu emas, intan, berlian, atau apa saja, harus pula disumbangkan secara paksa. Melihat kesengsaraan dan kekejaman Jepang ini, maka pada tanggal 14 Februari 1945, di Blitar, Jawa Timur, terjadi pemberontakan terhadap Jepang yang dipimpin oleh Komandan Peleton Peta, Supriyadi. Pemberontakan ini mengalami kegagalan karena persiapannya belum matang. Pada bulan Juni 1945, para pemuda dengan langkah tegap menuju ke kediaman Bung Karno, mendesak agar kemerdekaan yang dijanjikan militer Jepang segera diberikan. 2 bulan kemudian setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, para pemuda kembali mendesak Bung Karno dan Bung Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Peristiwa ini dikenal dengan penculikan Rengas Dengklok. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10, bertempat di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta, Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama
dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Jepang yang baru menyerah itu mendapat tugas untuk menjaga keamanan sebelum tibanya pasukan sekutu di Indonesia. Untuk itu, Kem Petai yang sangat kejam sewaktu pendudukannya terhadap rakyat kita mempergunakan kesempatan untuk menekan kemerdekaan kita. Tetapi gelombang rakyat yang sudah bosan dijajah, dengan memiliki semangat dan keberanian yang tinggi, maju terus untuk mendengarkan pidato Bung Karno dan Bung Hatta di lapangan Ikada pada tanggal 19 September 1945. Kabinet Presidensil mengadakan rapat kabinet yang kedua untuk membicarakan pendaratan pasukan Inggris divisi ke-23 pada tanggal 9 Oktober 1945 yang bertugas melucuti dan mengambil alih kekuasaan dari bala tentara Jepang. Mereka diboncengi oleh Serdadu Belanda dan Nika yang berniat mengembalikan penjajahan Belanda atas Indonesia. Mulai tanggal 19 September 1945, rakyat Surabaya setelah insiden bendera di Hotel Oranye memperoleh momentum guna melucuti senjata-senjata dari pasukan-pasukan Jepang yang berada di Surabaya, seperti di markas Kaigun di Gubeng, gedung Linde Tevels, bengkel senjata Jepang, dan sebagainya. Polisi istimewa kita dengan pansernya menuju pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, mengecek pendaratan pasukan Inggris. Pendaratan pasukan Brigade ke-49 Inggris di Surabaya berlangsung tanggal 25 Oktober 1945 dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malaby. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Bung Tomo mencela pasukan Malaby mengambil hak kedaulatan bangsa Indonesia, menyerobot gedung RRI di Simpang, Surabaya, gedung Internasio, Rumah Sakit Darmo, kantor besar kereta api, dan lain-lain milik Republik Indonesia di Surabaya. Kemarahan rakyat Surabaya baru dapat diredakan ketika Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta tiba di Surabaya pada tanggal 29 Oktober 1945 atas permintaan sekutu untuk menyelesaikan persengketaan antara pemuda dan TKR di satu pihak dengan tentara Inggris di lain pihak, dan terjadilah gencatan senjata. Ternyata pihak Inggris tidak menghormati keputusan bersama tentang penghentian tembak-menembak itu, dan terjadilah insiden yang mengakibatkan terbunuhnya Brigadir Jenderal Malaby. Jenazah Malaby dikebumikan di Muara Kambangan dan kemudian dipindahkan ke pemakaman Menteng Pulau, Jakarta. Setelah Brigadir Jenderal Malaby meninggal, Surabaya dengan seluruh rakyatnya sangat tenang, sedangkan di pihak Inggris sedang menyiapkan bala bantuan di mana Laksamana Muda Peterson menerima perintah dari Mayor Jenderal Munzer mengangkut 24.000 pasukan termasuk pasukan-pasukan panzer, tank, meriam, dan pesawat-pesawat terbang jenis Mosquito dan Thunderbolt untuk menyerang Surabaya. Pada tanggal 9 November 1945, Mayor Jenderal Munzer menyebarkan pamflet yang isinya menyerukan rakyat Surabaya menyerahkan semua senjata kepada pasukan Inggris. Ultimatum tersebut dianggap sepi oleh rakyat Surabaya yang sebenarnya hanyalah suatu alasan untuk menyerang Surabaya setelah mereka merasa kuat dengan datangnya bala bantuan pasukan dan alat-alat perang. Maka pada tanggal 10 November 1945 pagi hari, Inggris membombardir Surabaya. Inggris menghujani kota Surabaya dengan peluru meriam, diikuti dengan pemboman yang bertubi-tubi di berbagai tempat strategis, terutama di markas-markas area-area Surabaya. Rakyat Surabaya dengan senjata yang berhasil dirampas dari pasukan Jepang, serta senjata yang diperoleh dari hasil pertempuran 3 hari dengan Inggris, mengadakan perlawanan sengit. Mereka yang tidak memperoleh senjata menggunakan bambu-bambu runcing sebagai senjata. Tanggal 10 November kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan oleh seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Inilah suasana sengit pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945.